Iya, pemirsa, jejak setapak di tanah Rencong, hasil karya dari seniman Aceh, bukan Aceh aja ya, bukan Aceh aja ya, hasil dari seniman-seniman, dan juga buku yang diterbitkan oleh Siti Rahmah. Siti Rahmah ini orangnya memang, jangan lihat dari badannya kecil, jangan lihat dari ukurannya agak pendek, ya, tetapi kita lihat wawasannya, ya, pergaulannya, ini yang perlu. Jadi insya Allah mungkin ke depan nanti saya juga bisa masuk satu karya ya. Karya saya nanti antara konflik dan tsunami. Kenapa saya di saat konflik uang paling banyak? Orang lain membuat bom, membawa senjata, kita cuma satu membawa lawak di saat konflik. Di saat tsunami, pelalai urung penghibur, warga di tenda-tenda ya, di barak-barak. Okey, tadi putus kita dengan kakak yang pakai baju kuning, orang Aceh, orang Cina, orang apa ini kak? Kak singkat aja ya untuk giliran pertama, singkat aja. Ambil mic-nya kak. Gimana, apa itu cerita kakak di dalam itu, dan kakak siapa sebenarnya, silakan perkenalkan. Nama saya Iin. Di buku ini saya di buku ini saya di judul Perempuan di Garis Depan. Keberanian perempuan yang tak luntur. Wah. Ini satu cerita di mana saat itu sangat konflik. Itu kami mendirikan satu organisasi namanya PM, Perempuan Merdeka. Di situ memang perempuan-perempuan semua. Waktu itu kami ada kalau nggak salah ada 8 perempuan yang mencetuskan nama ini, mendirikan PM itu. Salah satunya saya, Para, Dede, ada satu lagi. Sekarang ada di Jakarta, ada di Aceh, jadi udah kemana-mana. Saat itu kenapa kami mendirikan PM? Itu untuk mensuarakan hak-haknya perempuan saat itu yang tertindas karena konflik. Perempuan merdeka. Jadi Perempuan di saat merdeka. konflik membuat perempuan merdeka. Jadi kok bisa teringat ke perempuan merdeka tuh kalau kita pun sedang menghadapi konflik itu gimana? Ya, maksudnya ini perempuan merdeka ini kami mau menjelaskan perempuan tuh kenapa harus ditindas. Waktu konflik yang banyak kan korban itu anak-anak dan perempuan. Ya. Jadi tapi kami punya hak juga untuk hidup bebas. Ya. Bebas artinya itu ada ketentuannya. Ya, Nah, oke. jadi Ya terus terus jangan lagi dipanjangkan itu. Nanti kita panjangkan. Apa tadi yang putus ya? Silakan. apa? Enggak, tadi waktu saya potong tadi sampai mana kakak? Ngomong, silakan sambung aja. Hah? Oke, itu kan saya bilang kenapa dinamakan perempuan mereka. Tapi itu udah kakak sambung, jangan sambung lagi, nanti sambung lagi. Tinggal sambungan yang putus tadi itu waktu saya Ya, potong. saya itu kami mendirikan PM ini Ya. berdelapan itu akhirnya di situ kami mensuarakan hak-haknya perempuan seperti berdemo, diskusi dengan masyarakat di kampung, dengan perempuan-perempuan di kampung seperti itu. Itu yang kami lakukan saat itu. Oh, jadi akhirnya bertemu memang sudah lama dengan Rama. Pertemuan dengan Rama itu awalnya seperti cerita Didik tadi, kami ada niat untuk membuat buku sejarah kami saat itu. Ya. Setelah kami cerita, diskusi, akhirnya bertemulah sama si Rama, yang itu kami ceritakan niat kami. Akhirnya dia menyatakan diri, oke, kalau saya buat buku tentang PM seperti apa, setuju nggak kalian? Oke, baguslah kalau memang buat, kami setuju aja, boleh aja. Ya, walaupun terlambat, yang penting Ada. ada dan selamat. Yang Ya. penting biar lambat asal selamat. Ya. Dan bisa dengan disensor yang cukup rapi dan yang cukup Ya, bagus gitu betul, ya. betul, Tuh apa cepat-cepat nanti orang bacanya Ya. oh, ini semua ini tumbung ya. Okey, Bu, Ya. terima kasih. Dengan siapa tadi? Iin. Nah, ini Iin. Siapa yang punya istri yang merasa dirinya istri ya cukup bangga nih suaminya ya. Jadi perempuan yang sangat patuh. Di samping Iin, nah ini wajahnya nampaknya wajah orang Aceh. Nah, Pak Ikai. Waduh, sama kampung lu. Sekejap. Ya. Pemirsa, Long Jungka Gajah, Kecamatan Murah Mulia.
Jadi long gampung mak di jungka kedai payatik bak jalan lain ya payatik ubit. Oh kuda pate nakak le mah lalu turi le kedua tu. Ya mah. Nyo kak lain mak lah. Tapi pura kun dino jungka gajah pe nak fikir kampung le pun bisa hebat dah jungka gajah ka. Urang je petani dia le tapi anak ke uluan angkro Bandar Aceh kuliah Jakarta luar biasa urang jungka gajah. Terbukti yang paling turi urang jungka gajah. Ina dekat bandar? Bandar. Bak puai no? Tugas di rumah. Di rumah bapak ni Mbak Medco di ID. Oh, alhamdulillah. Okey, jadi Ira ni apa ide apa dalam bukunya dan perkiban hubungan dengan Siti Rahmah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Tuan Farah nan panjang nan ijazah Cut Mutia. Nan di luar ijazah Cut Farah Mutia. Maklum kamonyo urang dari konflik. Jadi nan pilih letak nan demi keselamatan diri dan kemaslahatan umat. Jadi awal muturingan Rahmah anda di kampus Abulia Tama. Jadi kebetulan kami satu kuliah di S1. Dari situlah dekat dengan Rahmah, kemudian coba bicara-bicara dan sebenarnya saya sendiri nggak pernah mau bercerita tentang kehidupan kami waktu konflik seperti apa. Pernah terlibat dalam Perempuan Merdeka dan segala macamnya. Pernah mendirikan sebuah organisasi yang waktu itu bisa dikatakan sangat fenomenal. Dan saya pikir mungkin organisasi terakhir gerakan perempuan di Aceh yaitu Perempuan Merdeka, dan sampai hari ini belum ada lagi. Setelah itu kita belum menemukan sampai hari ini ada organisasi gerakan perempuan ya. Kalau LSM banyak, tapi gerakan perempuan mungkin itu yang terakhir. Itu yang selama konflik sampai hari ini seperti itu. Nah, dalam buku ini saya ada di judul Perempuan di Garis Depan. Nah, di dalam itu kita berkisah tentang bagaimana saya dan kawan-kawan itu mendirikan sebuah organisasi Perempuan Merdeka. Yang fokusnya itu adalah perempuan sebagai subjek, bukan perempuan sebagai objek. Jadi kita di situ nggak berbicara tentang perempuan segala macamnya, tapi kita bicara bagaimana perempuan melakukan perlawanan. Nah, itu titik fokus gerakan Perempuan Merdeka. Nah, gerakan kita ini tidak hanya di Aceh ketika itu, tapi sampai ke nasional dan internasional. Nah, kita berkiprah sampai ke sana, sampai meneriakkan perdamaian untuk Aceh, karena ketika itu kan konflik. Beberapa kali melakukan aksi demonstrasi dan segala macamnya. Bahkan saya sendiri juga bercerita di dalam buku itu sempat menjadi peninjau dalam perundingan KOHA pada tahun 2002, Desember 2002, kemudian berlanjut pada perundingan damai Tokyo yang kemudian menghasilkan darurat militer karena waktu itu perundingan damainya gagal. Nah, dan di situ juga berkisah bagaimana perjalanan kami sampai pada MOU Helsinki tiba, kemudian bagaimana proses kita aktivis-aktivis perempuan ini yang dulunya ketika perang harus eksodus atau pergi dari Aceh, kemudian kembali ke Aceh setelah perang terjadi. Jadi mungkin membaca buku ini kita bisa kembali ke sejarah masa-masa konflik dulu, dan kita sangat berharap generasi muda hari ini bisa membeli dan bisa membaca. Setidaknya dengan adanya buku ini, sejarah-sejarah lama yang hari ini mulai dilupakan, itu bisa kembali diingat. Ya. Contohnya saja misalnya dengan cerita beberapa Inang Bale. Ada di situ cerita tentang Marlina, kemudian cerita perempuanku sayang, perempuanku malang, seperti itu. Nah, ada beberapa cerita yang kadang-kadang orang berpikir bahwasanya nggak ada perundingan Tokyo, itu kan menjadi perdebatan hari ini. Tapi kami sebagai pelaku sejarah yang hadir ke sana ini menulis di sini bahwasanya ada perundingan Tokyo. Kemudian Inang Bale, ada yang sudah mengklaim bahwasanya tidak pernah ada Inang Bale. Tapi kami sebagai pelaku sejarah itu melihat dan menyaksikan langsung bagaimana mereka melakukan latihan tempur, bagaimana mereka dibaiat dan segala macamnya, dan itu ada. Walaupun hari ini ada yang mulai bilang itu nggak ada, seperti itu kan. Jadi dengan adanya buku-buku sejarah seperti ini, fakta-fakta masa lalu itu bisa dilihat kembali. Dan kenapa misalnya saya juga jadi heran kenapa cerita saya jadi yang terpanjang ya?
Jadi terpanjang di buku ini. Kemudian ada Pak Bambang ya. Ini saya dengan Pak Bambang masa konflik itu dua orang yang sangat berseberangan. Dan di sini ditulis sangat panjang, berdua dengan Pak Bambang. Mungkin setelah damai kita bisa satu meja, tapi ketika perang dulu kita sama-sama tidak saling melihat, sama-sama menghujat mungkin. Saya yang menghujat Pak Bambang, kemudian Pak Bambang memburu kami dan segala macam kan. Jadi yalah semacam itulah ketika perang kan. Kemudian ketika damai kita bisa sama-sama dan saling memahami. Begitulah yang namanya konflik dan juga politik ya. Jadi mungkin ya kita berharap itu tadi bisa dibeli, bisa dibaca dan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Aceh dan juga untuk Indonesia dan untuk internasional mungkin, untuk lebih mengetahui bagaimana Aceh sebelum ini dan bagaimana Aceh hari ini. Mungkin itu saja. Luar biasa. Dengan apa? Farah. Farah. Ya. Pemirsa, nyo Farah. Nah, Farah kon parah apa? Parah bro ji. Farah warga Aceh Utara. Kuta Bate Jungka Gajah. Ya, menyotruh ron dari no ke di Hudung Pasir ni we unun. Yang ke daerahnya kampung kamu. Jamun kamu dari Jungka Gajah Hudung mentang perjalanan ji sikan huro atau siuro. Yang jamun yo bitlung berje ke yo bitnya nah. Majino cuma 15 minit atau 10 minit katru. Pemirsa yang pegah baurnya ke masalah sawah buku jejak setapak di tanah Rencong. Ya lagi kepegah punya. Walaupun yang kepegah je yang kejelas tsunami-nya dengan tsunami aman nanggro. Apa benda terbukti je dia tsunami langsung damai. Ya urunya ya sangat berperan di dalam purekun mengisahkan riwayat hidup di Aceh waktu konflik. Jadi di samping Farah ya nyepat nyokarahi dua lagi apa? Sama-sama cantik ya. Ya memuji gak apa-apa diri sendiri kan. Tapi terbukti yang penting ya. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ayah, biasa tahu dia. Ayah atau tahu dia. Iya, kok kawan-kawan dia. Pak kampung ya Sigli, dasar Sigli. Sigli, orang Jino tinggal Bandar. Tinggal Bandar. Halo orang Sigli. Ni yang warga dah orang di Pak acara Aceh TV ya. Jadi Ayah Jino tugas dan juga pagiban nyo singkat benda baik penyandak ji sebab nak deme dan mayang berjuta po kan tugas pagiban hubungan dengan Rahmah yang kali buku lengyo Iron dengan dia buku lengyo pagiban kira-kira ban baca dan ngon-ngon punai pegah bukunya mudah-mudahan tak silakan. Oke. Sebenarnya saya mau merekomendit bahwa buku ini memang layak untuk dibaca, Jejak Setapak di Tanah Rencong. Karena kenapa? Buku ini merupakan sejarah yang bakalan kita tidak tahu bakalan dilupakan atau tidak itu. Setidaknya semakin banyak yang membaca semakin tahu sejarah Aceh yang sebenarnya itu. Terus tentang Siti Rahmah sendiri penulis sebenarnya saya sangat apresiasi dengan bagaimana kerja keras ketika dia mengumpulkan data-data, terus bagaimana beratnya dia untuk menemui narasumber yang kadang-kadang di cancel untuk berjumpa atau segala macam kesibukan ya. Terus kawan-kawan di sini ada Iin, ada Dede, ada Farah, itu merupakan kawan yang kita pernah disatukan dulu, pernah dipersatukan di satu organisasi gerakan perempuan, gerakan buffer aksi di situ yang mahasiswa namanya SMOR. Jadi ketika seterusnya dalam perjalanannya kita dipisahkan dengan berbagai organisasi selanjutnya gitu. Ada gerakan perempuan yang disebut tadi Perempuan Merdeka. Perempuan Merdeka ini di bawah pimpinannya Kak Cut Farah sebenarnya nyonyo panglima perempuannya. Jadi yang lain dari hasil didikan Cut Farah sendiri. Terus di buku ini banyak kisah-kisah yang memang sangat heroik sebenarnya. Bagaimana perempuan bisa di situ taruhannya nyawa. Kalau saya pikir hari ini kalau kita bandingkan dengan eksistensi anak-anak perempuan hari ini yang sebaya kita di zaman dulu itu nggak bakalan berani itu.
Karena zaman dulu dengan konflik ya, dengan senjata dunia malam tuh mereka keluar, bagaimana mereka tidak peduli dengan kondisi mereka sendiri, keamanan mereka sendiri gitu. Terus mereka juga anak kampus, bagaimana mereka membagi waktu dengan kampus dan gerakan dengan isu-isu kemanusiaan, terus isu-isu tentang konflik gitu. Jadi saya sebenarnya hanya mengenal Siti Rahma sejak penulisan buku, Tapi karena Siti Rahma intensnya dengan saya kemana-mana untuk mencari narasumber ya, untuk melengkapi bukunya bisa selesai. Mungkin begitu aja, Pak. Luar biasa. Dengan Ayah. Belum bisa nyok ayah yang pegang abahnya. Rama, sini dulu Rama. Kalau duduk terus kita ini nampaknya ngantuk. Pegang mic-nya Rama. Ya, pemirsa, kali lu pegang abah negara-negarakan Rahma yang sini. Jadi perjuangan dulunya di samping demi untuk keluarga dan diri sendiri, umumnya untuk masyarakat. Jejak setapak di tanah Rencong. Ini ada puisi dalam nih? Nggak ada ya? Oke, Rahma. Iya, luar biasa. Puisi itu puasa kalau bahasa Aceh. Puasa, mana puasa lah. Pu apa? Isi ya so, puasa. Oke, Rahma. Buku ini sudah berjalan berapa lama diterbitkan nih? Terbitkan Februari. Di acaranya di launching tanggal 28 Februari di Aceh Connection di Jakarta. Siapa yang hadir saja situ? Pak Abdullah Putih, Pak Said Aziz, dan banyak tokoh-tokoh Aceh yang hadir pada hari itu, yang Rahma juga nggak menyangka bahwa mereka bisa hadir pada acara Rahma. Dan sebenarnya juga launching di Jakarta juga nggak nyangka juga bisa di Jakarta. Itu yang ya itu berkat Aceh Connection. Oh, luar biasa. Oke, ada rencana launching untuk di Aceh? Ada rencana besok. Coba nggak kembali lagi ya, karena wajah-wajah Ima ini memungkinkan untuk kamera. Nah? Oke. Bagi teman-teman yang mau hadir untuk acara launching buku Jejak Setapak Tanah Rencong, bisa hadir di besok jam 2 di kantor Kata Hati. Luar biasa. Tapi Rahma, saya juga belum habis tahu perjalanan Rahma dan juga Rahma ini siapa sebenarnya orangnya. Saya bisa kaget di saat minggu yang lalu itu bertemu dengan direktur Aceh TV. Wah, kok bisa kompak sekali ini. Artinya begitu dicerita sama direktur Aceh TV, Rahma ini orangnya ini luar biasa. Luar biasa apanya Pak? Di luar atau dalam bagaimana tuh? Enggak, wawasannya luas, hebat orangnya tuh. Begitu Rahma keluar dari Aceh TV juga kita lihat orangnya pun ya, jalannya pun belum tentu nih nggak seperti inilah ya. Pokoknya beda dengan sangat beda tuh. Rahma sebenarnya dalam keluarga siapa? Rahma sebenarnya apakah seniman atau tugas-tugas Rahma hari-hari apa? Dan Rahma kok bisa berpikir dan juga ide-ide Rahma ini bisa berguna lah ya, untuk untuk kita mengikuti sejarah Aceh dan juga mungkin umumnya Indonesia ya. Itu siapa sebenarnya Rima? Coba mungkin Rima lebih jauh bergerak. Apa tuh tugas Rima hari-hari dan juga ide-ide Rima yang bisa membuat satu buku begini? Saya sebenarnya kalau hari-hari Pak membantu suami mengelola klinik, karena manajemennya saya yang pegang. Kemudian saya juga calon notaris PPAT. Jadi dalam 2 tahun ini saya harus magang di kantor senior saya. Kemudian kantor BPN. Alhamdulillah kemarin SK saya sudah keluar untuk yang PPAT. Tapi untuk yang notaris saya masih harus satu tahap lagi, ujian pengangkatan di Jakarta yang insya Allah tanggal 19 bulan depan. Saya kenapa tertarik menulis? Memang dari dulu sejak SMA saya udah suka menulis, suka ikut lomba-lomba menulis. Kemudian kalau menulis itu seperti sebuah kepuasan juga ketika kita bisa memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Apalagi tentang sejarah.
yang mungkin hari ini semua tokoh yang ada di dalam buku masih sehat, masih hidup, masih bisa menceritakan apa yang terjadi waktu itu, pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin beberapa tahun ke depan orang-orang nggak ingat lagi. Jangan sampai cerita-cerita konflik menjadi sebuah dongeng sebelum tidur. Nah, ketika Rahma pergi riset ke lapangan tahun 2005 kan Rahma bekerja di World Bank di tim konflik dan perdamaian. Nah, di situ banyak cerita-cerita tentang ke lapangan tuh banyak riset. Jadi banyak menemukan korban-korban konflik, stakeholder juga. Jadi disitulah Rahma berpikir alangkah bagusnya kalau Rahma menulis dan merekam cerita-cerita mereka. Walaupun belum tahu bagaimana waktu itu cara menulisnya, tapi Rahma tetap melihat setiap ke lapangan, selalu melihat hal-hal yang menarik untuk ditulis. Misalkan Marlina itu cuma seorang gadis desa, seorang kombatan, seorang Inong Bale yang ikut berlatih. Mungkin Rahma juga nggak bisa seperti Marlina, ikut latihan segitu berat. Tapi itulah Marlina, seorang perempuan desa yang cukup berani ketika itu. Kak Farah, Kak Iin, Kak Dede, itu mereka ikut demo, dikejar-kejar sama aparat keamanan. Mungkin Rahma juga ketika itu nggak berani seperti mereka. Ya, yang cerita-cerita yang luar biasa ini Rahma pikir harus ditulis karena 50 tahun ke depan kita kan sudah tua semua, termasuk Rahma yang mungkin Rahma nggak sanggup lagi nulis, mungkin Rahma sudah nggak kuat lagi seperti sekarang, nggak bisa jalan ke sana jalan ke sini lagi. Tapi hari ini ketika Rahma mampu berbuat itu, hanya bisa menulis, dengan menulis mungkin bisa membuat sesuatu, bisa mengingatkan sesuatu, ya Rahma buat gitu. Karena menurut Rahma menulis itu selalu akan dikenang, walaupun suatu saat nanti kita udah nggak ada lagi gitu. Iya, luar. Udah berapa umurnya? 34. Rahma asli orang kita apa? Bapak orang Losmawe, ibu orang Tamiang, tapi Rahma besar di Tamiang. Oh, perjalanannya udah sampai kemana? Perjalanan ke luar negeri? Ya, ada beberapa kali jadi narasumber di Malaysia, di Universitas Putra Malaya, Malaysia. Kemudian seminar di UGM juga pernah. Beberapa kali ikut penelitian-penelitian yang didanai Australia, pernah dapat grant waktu itu. Itu juga Rahma bicaranya soal kekerasan terhadap anak di panti asuhan di Aceh Utara. Jadi ngomongnya konflik terus. Ngomong luar biasa. Pemirsa, segala kemudian lanjutkan habar dengan Rahma yang paling berguna untuk masyarakat. Gedanyo lewati yang lewatnyo.